Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru di SD Pembangunan Al-Hikmah dan juga SMA Khadijah Islamik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siska dari PTM Edu Networks yang akan memandu acara pada siang hari ini. Baik. Agar acara dapat berjalan dengan lancar dan kondusif dan mendapatkan keberkahan, marilah kita sama-sama memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin, hari ini kita akan melaksanakan demo aplikasi mTeacher dan iMSchool. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mengenal aplikasi kami, dan kita akan langsung saja ke pemaparan kita pada siang hari ini. Pemaparan pertama mengenai pengenalan perusahaan dan aplikasi iMSchool, dan nanti akan dilanjutkan dengan demo aplikasi. Baik, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Mas Ari Firmansyah AMD, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Siska yang telah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan perusahaan dan juga produk overview. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, saya Ari Firmansyah, saya mewakili dari manajemen PTM Edu Networks. Ya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagi Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum bertemu dengan perusahaan kami, karena sebelumnya kita di Jakarta Selatan sudah pernah ya demo, yaitu bareng dengan Universitas Siber Asia, begitu ya. Ya, dengan Universitas Siber Asia. Ya, nah sebelumnya saya akan untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Si di mute ya. Oh, udah. Nah, ini nama aplikasi kami adalah iMSchool, pendidikan dalam genggaman. Nah, ini sebelumnya tentang perusahaan kami. Kami adalah PTM Edu Networks. Kami adalah perusahaan penyedia platform pendidikan, di mana kami ini perusahaan dari Korea Selatan, Bapak dan Ibu. Kami berkolaborasi antara NHN, Incor, dan Manwakita. Jadi kami perusahaannya sudah perusahaan Indonesia, sudah ada di Indonesia. Jadi kami berdiri pada tahun 2020 di bulan Maret ya, Bapak dan Ibu. Kita menerima aplikasi dari Korea Selatan. Setelah itu kita adakan fase translasi dan adanya pengaturan server. Setelah itu kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita melihat latar belakangnya terlebih dahulu, kenapa aplikasi ini kami lahirkan, kami adaptasi di Indonesia, khususnya karena di bulan Maret kemarin, karena masa pandemi seperti ini, dulu di pendidikan lama, orang tua menyerahkan anak-anaknya kepada sekolah untuk diajar ya. Nah, sedangkan sekarang, karena adanya pandemi ini dan ada situasi di mana kita ada penetrasi digital, bahwa pendidikan 4.0 di sini, 89,1% orang tua terlibat dalam mendampingi anak. Ini menurut Ditjen GTK Kemdikbud tahun 2020.
Begitu. Jadi ini yang menjadi latar belakang dalam aplikasi kami bisa berdiri di Indonesia. Nah, kami dari tim MEdu telah melakukan riset ke 23 sekolah khususnya yang ada di Jakarta. Kami bagi menjadi dua kategori, yaitu ada high technology dan low technology, di mana 5 dari 23 sekolah mengembangkan learning management system, dan 22 dari 23 sekolah menggunakan sosial media WhatsApp sebagai media pembelajarannya. Nah, kami, aplikasi iMSchool di sini hadir di tengah nih Bapak dan Ibu, sebagai penjembatan nih antara high technology dan low technology. Jadi aplikasi kami bisa disebut LMS, bisa juga sebagai LMS yang bentuknya seperti sosial media. Jadi ini yang bisa gampang, lebih mudah digunakan oleh orang tua dan juga guru-guru gitu. Kenapa kita bisa sebut seperti itu? Karena fitur kami adalah tersedia, lebih spesifik dan terintegrasi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang yang menggunakan sosial media WhatsApp untuk mengirim tugas, mengirim foto, ada pengumuman dan lain sebagainya, itu ada di dalam grup WhatsApp ya. Kalau misalkan kita sudah lebih terintegrasi, ada fitur menu tugas, maaf, ada buletin, ada agenda dan lain sebagainya. Lalu kami juga aksesnya mudah dan bersifat private. Jadi ini hanya untuk orang tua dan juga guru. Begitupun nanti kalau misalkan yang menggunakan adalah siswa, antara siswa dan guru. Jadi nanti orang tua pun bisa mengetahui informasi tugas ataupun informasi yang diberikan oleh sekolah. Lalu kami juga memiliki pengaturan waktu untuk mengirim agenda, jadwal, dan tugas. Jadi ketika Bapak dan Ibu ada kegiatan yang lain, di hari apa misalkan, sedangkan tugas meskipun begitu harus tetap disampaikan kepada muridnya. Nah, itu bisa kita jadwalkan untuk kita kirimkan melalui aplikasi mTeacher ke iMSchool. Nah, lalu satu lagi adalah One App, One Solution. Kami harapkan semua informasi tentang pendidikan semuanya bisa kami masukkan ke dalam satu aplikasi kami. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa 90% dari SD, SMP, dan SMA di Korea Selatan telah menggunakan aplikasi iMSchool dan mTeacher ini. Dan sudah ada 5 juta pengguna dari kalangan orang tua, dan sudah ada 800.000 agenda dan papan pengumuman yang tersebar di aplikasi ini. Nah, ini kemarin ada situasi terkini mengenai keputusan 4 Menteri bahwa pembelajaran tatap muka bisa dilakukan, asalkan dengan syaratnya di zona kuning dan zona hijau. Kebetulan di Jakarta sendiri kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya, karena masih merah. Nah, maka dari itu, diperlukanlah iMSchool. Kami ini adalah platform pendidikan yang gratis ya. Jadi Bapak dan Ibu harus digarisbawahi bahwa platform pendidikan kami ini gratis yang dapat diakses dengan mudah secara real time hanya dengan satu ketukan. Nah, ini berikut ada video tentang iMSchool. Silakan disimak Bapak dan Ibu. Seluruh orang tua di berbagai belahan dunia pasti peduli dengan pendidikan anaknya. Namun, di era ini, menjangkau informasi terkait pendidikan anak sangat merepotkan, bukan? Seluruh orang tua di berbagai belahan dunia pasti peduli dengan pendidikan anaknya. Namun, di era ini, menjangkau informasi terkait pendidikan anak sangat merepotkan, bukan? Anak dan orang tua semakin sibuk. Orang tua pun kesulitan karena harus mencari info dari berbagai media, mulai dari surat edaran, SMS, grup WhatsApp, website, dan lain sebagainya. Dengan iMSchool, semua info bisa Anda dapatkan hanya dengan satu ketukan. Dalam satu aplikasi, Anda dapat mengetahui pemberitahuan sekolah, agenda kelas, kelas jarak jauh, survei, dan tugas sekolah anak Anda. Selain itu, orang tua dapat menerima rekomendasi informasi pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat anak.
Semua informasi yang Anda perlukan dapat Anda lihat dengan mudah. iAmSchool telah digunakan oleh jutaan orang tua di Korea dan Taiwan, serta menjadi platform pendidikan nomor 1 di Korea. iAmSchool, pendidikan dalam genggaman. Nah, itu sekilas tentang iAmSchool. Jadi kita sudah digunakan di Korea dan juga di Taiwan. Nah, layanan yang kami berikan ada dua, yaitu iAmSchool yang logonya seperti benteng yang berwarna hijau. Ini yang akan digunakan oleh orang tua dan juga siswa. Dan iMteacher yang logonya biru ada eksklusi, yaitu papan tulis. Ini yang akan digunakan oleh administrator dan juga guru-guru di sekolah. Jadi fitur utama kami adalah push notification. Jadi nanti seperti WhatsApp ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan menerima informasi dari atas ada pemberitahuannya, nah nanti orang tua bisa menerima informasi seperti itu. Lalu ada menu agenda, pembelajaran kelas jarak jauh dan juga survei. Nah ini semua yang telah diberikan oleh iMteacher. Jadi nanti dari iMteacher Bapak dan Ibu guru maupun administrator yang membuat itu agenda, survei, jadwal pembelajaran jarak jauh yang bisa diakses oleh siswa dan juga orang tua di iAmSchool. Jadi aplikasi kami ini terintegrasi begitu ya. Untuk lebih detailnya lagi tentang menunya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Mas Asep. Nah, ini ada masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru maupun administrator di sekolah. Saat ini, guru mengalami berbagai kesulitan. Harus banyak berganti aplikasi saat mengajar, melaksanakan kelas online, hingga memberikan dan memantau tugas setiap murid. Belum lagi, guru harus menghubungi murid dan orang tua mereka secara langsung. Sangat menyulitkan dan melelahkan, bukan? Jangan khawatir, ini iAmTeacher hadir untuk memberikan solusi. Dengan iAmTeacher, guru bisa membuat agenda, menentukan jadwal, membuka kelas jarak jauh, dan membuat survei. Install iAmTeacher sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengelola pendidikan. iAmTeacher, semua untuk guru. Untuk guru ya, jadi kami harapkan aplikasi ini bisa terintegrasi satu sama lain dan bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah dan juga orang tua di rumah. Nah, ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa dinas pendidikan dan di sini sudah ada 1.188 sekolah Bapak Ibu yang mendaftar di aplikasi kami, sudah ada 2.000 guru yang mendaftar juga dan 24.000 siswa dan orang tua yang telah menginstal aplikasi kami dan 4.000 rombel telah didaftarkan. Nah, begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh Mas Asep. Begitu. Jadi saya silakan kepada Mas Asep. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat siang. Semoga kondisinya dalam kondisi yang sangat baik begitu ya pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya Asep Ruslan dari tim IM Edu Networks yang akan memperkenalkan lebih jauh mungkin ya sedikit banyak terkait dengan aplikasi kami. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati siang hari ini, terkait dengan aplikasi kami tadi sekilas oleh Mas Ari sudah digambarkan ya terkait dengan kondisi perusahaan kami begitu ya dan juga sekilas terkait dengan aplikasi kami. Nah, lebih jauh aplikasi kami ini pada dasarnya saya akan tampilkan melalui presentasi berikut. Baik, nah ini adalah berarti ini adalah gambaran terkait dengan aplikasi utama kami yang namanya aplikasi iAmSchool, di mana slogannya atau tagline kami adalah pendidikan dalam genggaman. Di sini adalah salah satu bentuk dedikasi kami supaya apa yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu melalui aplikasi memberikan kemudahan bagi orang tua dalam mengakses informasi-informasi terkait dengan pendidikan anak-anak di sekolah. Gitu. Jadi harapannya dengan adanya aplikasi kami, orang tua menjadi sosok yang aktif begitu ya terkait dengan perkembangan anak sehingga akan tahu semua hal terkait dengan apa yang anak-anak kerjakan di sekolah. Begitu juga informasi-informasi di sekolah akan selalu up to date gitu.
Nah, Bapak dan Ibu, di sini tentu saja praktisi di sekolah sudah mengenal ada namanya LMS ya, atau Learning Management System. Nah, apakah sekolah Bapak dan Ibu siang hari ini sudah menggunakan website dan sudah mengembangkan LMS? Nah, ini boleh kita simak bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Jadi LMS atau Learning Management System ini pada dasarnya adalah salah satu fasilitas pembelajaran yang kini kemudian hadir sebagai tren ya begitu ya. Jadi kita sampaikan sebagai tren mengingat dalam beberapa waktu belakangan yaitu ya, termasuk salah satunya adalah kondisi yang memaksa kita untuk beralih dari pembelajaran tatap muka kemudian berkembang menjadi pembelajaran jarak jauh begitu ya. Akhirnya LMS ini pun menjadi tren di kalangan Bapak dan Ibu praktisi pendidikan begitu ya. Sehingga LMS ini sebetulnya apa? Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah lebih tahu banyak terkait LMS ini. Jadi LMS ini adalah salah satu learning management atau manajemen pembelajaran berbasis website, di mana di dalamnya kita bisa menemukan berbagai hal, salah satunya adalah informasi terkait dengan sekolah. Ya, tidak jarang kita lihat kalau di website sekolah gitu ya, website resmi sekolah, biasanya suka ada informasi-informasi terkait dengan misalnya ada PPDB atau bahkan mungkin informasi lain seperti prestasi, capaian dan lain sebagainya di sekolah tersebut. Kemudian di sekolah juga kita sering menemukan adanya pengumuman. Kemudian ada juga galeri kegiatan dan juga tentu saja mengingat saat ini LMS digunakan untuk media pembelajaran, kita juga akan menemukan aktivitas pembelajaran dalam LMS tersebut. Nah, akan tetapi Bapak dan Ibu perlu diperhatikan juga seiring dengan kompleksnya atau seiring dengan rumitnya LMS dalam penggunaannya, seringkali akan muncul kekurangan-kekurangan. Salah satunya modelnya ini seringkali rumit Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu seringkali kesulitan untuk memahami model atau tampilan dari LMS-nya itu sendiri. Sehingga memerlukan pendalaman, memerlukan pelatihan, memerlukan nantinya percobaan-percobaan dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, ini perlu diperhatikan juga mungkin Bapak dan Ibu yang kalau saat ini sudah menggunakan LMS, saya rasa sudah tahu ya, bahwa untuk mengembangkan LMS atau Learning Management System sendiri dalam masing-masing sekolah, itu kita memerlukan biaya yang tidak sedikit. Gitu ya. Jadi kita memerlukan biaya operasional yang cukup besar, dengan hasilnya juga salah satunya tadi cukup lengkap, tapi kalau misalnya rumit, nanti justru malah merepotkan Bapak Ibu guru ya. Kemudian di sini juga dalam pengembangan dan juga penggunaannya, LMS ini memerlukan sumber daya manusia yang handal. Ya, sumber daya manusia yang handal. Dalam arti penggunaan LMS ini memerlukan daya guna yang tinggi, sehingga Bapak dan Ibu diperlukan dituntut terkait dengan penggunaannya ini sudah kompleks, kemudian biaya operasionalnya juga tidak murah, kemudian nanti juga menuntut pengelolaan dengan sumber daya manusia yang handal. Ditambah lagi, LMS ini tidak mampu menyampaikan informasi secara langsung kepada siswa maupun orang tua. Ya, informasi yang disampaikan Bapak dan Ibu, entah galeri dan aktivitas pembelajaran, itu tidak bisa langsung diterima oleh siswa, karena siswa nanti harus ngecek dulu, harus ngeakses dulu. Ya, jadi nanti orang tua siswa tetap harus berusaha untuk bisa mencapai informasi yang dibagikan dalam website tersebut. Nah, sehingga imbasnya apa? Imbasnya adalah guru sebagai operator utama gitu ya dalam pembelajaran di kelas, sebagai administrator utama dalam pembelajaran di kelas, guru harus proaktif lagi Bapak dan Ibu ya. Saya rasa ini juga dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Bapak Ibu guru harus aktif menyampaikan informasi kepada orang tua dan juga siswa. Nah, ini salah satunya adalah kami gambarkan melalui tampilan WhatsApp. Ini salah satu media sosial yang kemudian digunakan oleh Bapak dan Ibu sebagai sarana pelengkap gitu ya untuk learning management system tersebut. Jadi sudah tadi kita sampaikan informasi di LMS, ditambah lagi ada sosial media yang harus Bapak dan Ibu gunakan untuk menyampaikan informasi tersebut sehingga menjadi berulang-ulang ya. Nah, ini kenapa kita kemudian simulasikan dalam bentuk WhatsApp, mengingat ini dalam hasil survei kami, begitu ya, beberapa sekolah menggunakan WhatsApp dengan alasan ini adalah salah satu platform yang murah dan mudah digunakan.
gitu ya. Jadi karena tampilan sosial media saya rasa cukup mudah diadaptasi begitu ya, dan terutama poin murah ini menjadi salah satu poin yang beberapa sekolah setuju gitu ya. Kalau WhatsApp ini kenapa digunakan ya karena murah, karena gratis tidak berbayar untuk mendownload aplikasinya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau misalnya diperhatikan, misalnya sebagai contoh di sini kita punya ada beberapa grup begitu ya, atau bahkan obrolan yang sifatnya terkait dengan pendidikan. Nah, tapi Bapak dan Ibu boleh diperhatikan informasi yang kita kirimkan atau informasi yang kita sampaikan melalui WhatsApp ini otomatis nanti akan bercampur dengan informasi yang sifatnya lebih pribadi, yang sifatnya lebih cenderung bukan hal yang harus konsumsi publik begitu ya, sehingga informasi ini menjadi kebingungan nih Bapak Ibu ketika mau ngirim pesan, nanti harus Bapak dan Ibu sortir lagi, pilih lagi, belum lagi nanti informasinya tumpang tindih dan segala macam gitu ya. Nah, kalau ini hanya baru satu aplikasi di WhatsApp. Bayangkan kalau misalnya Bapak dan Ibu harus berpindah-pindah. Misalnya sebagai contoh, Bapak Ibu membuat pertemuan melalui Zoom, lalu Bapak Ibu nanti mengcopy, nanti menyalin tautan undangannya lalu dibagikan ke grup WhatsApp untuk orang tua atau siswa. Nah, ini kan nanti Bapak Ibu harus berpindah-pindah aplikasi. Bapak Ibu nanti harus ya mencoba membagikan tautan begitu ya, belum lagi kalau misalnya nanti siswa tidak aktif atau bahkan mungkin nanti kontaknya tidak bisa dihubungi dan lain sebagainya. Ini menjadi kasus-kasus lain yang mungkin Bapak dan Ibu sudah hadapi saat ini ya. Mengingat juga pembelajaran ya, Bapak dan Ibu sudah tahu lebih dulu begitu ya dibandingkan kami di sini, di mana Bapak dan Ibu sebagai praktisi pendidikan sudah bersentuhan langsung dengan pendidikan itu sendiri, sudah bersentuhan langsung dengan orang tua dan siswa secara langsung. Nah, Bapak Ibu ternyata ya masalah yang kami tadi kemukakan di awal itu tidak hanya muncul dari sisi guru, ya tidak hanya muncul dari sisi guru, tapi juga dari sisi orang tua siswa, gitu ya Bapak Ibu. Jadi orang tua juga kesulitan nih dalam mendapatkan informasi dari sekolah, gitu ya. Nah, salah satunya ini informasinya tumpang tindih dan bercampur ya, khususnya informasi yang bersifat pribadi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu, di sini kita punya 3 grup anak gitu ya di sekolah, karena anak kita punya 3 gitu ya dalam 3 sekolah yang berbeda. Masing-masing punya grupnya sendiri, masing-masing punya informasinya sendiri. Nah, belum lagi ketika saya sebagai orang tua misalnya kesibukan sehari-hari ada kerjaan A, B, dan seterusnya. Sehingga informasi tersebut menjadi tumpang tindih lagi. Bapak Ibu harus menyortir ulang, nanti orang tua harus ngecek dulu. Ini informasinya yang mana yang benar? Ini informasinya yang mana yang resmi dari sekolah? Ya, karena kan sifatnya kalau di grup WhatsApp nanti bertumpuk gitu ya obrolan-obrolan. Jadi kita harus memilih obrolan mana yang dinilai betul, obrolan mana yang dinilai sesuai gitu ya. Nah, ini kan cukup merepotkan bagi Bapak dan Ibu ya dari sisi orang tua. Sehingga kemudian kami lakukan survei Bapak dan Ibu, totalnya ada 23 sekolah sebagai sampel kami dapatkan begitu ya untuk mencari tahu penggunaan LMS dan juga sosial media. Di sini tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ari untuk LMS itu digunakan oleh 5 dari 23 sekolah. 5 dari 23 sekolah. Nah, kemudian sosial media digunakan oleh 22 dari 23 sekolah. Ya, 22 dari 23 sekolah. Itu berarti ada irisan di sana di mana 5 sekolah ini yang menggunakan LMS paling tidak ada 4 yang menggunakan sosial media juga, ya. Itu berarti penggunaan LMS ini tidak maksimal begitu ya. Jumlahnya penggunanya sedikit juga, mengingat tadi kendalanya ada biaya yang sangat tinggi, sumber daya manusia yang dituntut untuk handal begitu ya, dan juga kemudian tadi juga informasinya tidak tepat gitu ya. Nah, dari total ini kurang lebih berarti minimal ada 4 sekolah yang menggunakan LMS juga menggunakan sosial media. Itu berarti sosial media ini tadi kan ya, poin untungnya adalah mudah dan murah. Nah, berarti sosial media ini juga digunakan oleh pengguna LMS sehingga menjadi redundan, menjadi berulang, menjadi merepotkan lagi. Begitu ya. Nah, kemudian di sini kami hadirkan sebagai solusi begitu ya untuk Bapak dan Ibu dalam aktivitas pembelajaran. Kami hadirkan ada namanya I'm School dan I'm Teacher. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, I'm School ini adalah aplikasi yang digunakan oleh orang tua siswa nantinya untuk menerima notifikasi agenda sekolah.
ya, notifikasi agenda sekolah secara real time. Berarti nanti orang tua akan dapat infonya tepat. Jadi misalnya Bapak Ibu kirimnya jam 1, berarti nanti terima jam 1. Tepat seperti chat di WhatsApp begitu ya Bapak dan Ibu. Sama persis seperti media sosial. Selain itu ini juga alasan-alasan yang harus kami tekankan kepada Bapak dan Ibu, kenapa Bapak dan Ibu kemudian harus beralih atau harus mengadaptasi aplikasi kami gitu ya, aplikasi yang kami kembangkan. Karena yang pertama aplikasi kami ini adalah aplikasi yang gratis. Jadi kami tidak memungut biaya apapun kepada penggunanya, baik dari sisi sekolah maupun baik dari sisi orang tua siswa. Jadi aplikasi kami murni gratis semuanya untuk Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian aplikasi kami juga secara penggunaan ini sangat mudah dan sederhana. Jadi misalnya Bapak dan Ibu tadi terbiasa dengan WhatsApp karena murah ya dan mudah. Nah ini juga aplikasi kami sama persis, jadi sangat mudah untuk digunakan. Baik dari sisi guru maupun dari sisi orang tua. Nah ini kemudian ini juga informasi khusus terkait dengan sekolah, itu kami sortir, kami bagikan satu persatu per masing-masing fitur. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya fiturnya mengirimkan pengumuman, nah kami sampaikanlah pengumuman di sana. Kemudian kalau Bapak dan Ibu mengirimkan ada agenda, kami kirimkan berupa agenda kegiatan. Kalau Bapak dan Ibu punya informasinya berupa tugas, kami sampaikan juga berupa tugas ya. Jadi informasi kami pilah satu persatu, jadi nanti orang tua tidak perlu kebingungan dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah. Tidak perlu disortir lagi, tidak perlu dipilih lagi yang mana yang betul, yang mana yang resmi dari sekolah. Dan yang paling penting adalah guru dapat dengan mudah memberikan informasi kepada orang tua. Ya, jadi guru nanti akan sederhana sekali pengiriman informasinya, tidak perlu bingung, tidak perlu berganti-ganti aplikasi. Nah, ini jadi sebagai gambaran saja Bapak Ibu untuk IM School nanti digunakan oleh orang tua untuk menerima informasi dari sekolah, gitu ya. Kalau untuk IM Teacher nanti digunakannya dari sisi guru, ya, dan juga nanti ada dari pihak operator sekolah yang akan mengelola akun di sana. Jadi kedua aplikasi kami terpisah, tapi satu sama lain saling terhubung. Gitu Bapak Ibu. Nah ini terkait IM School, jadi IM School memberikan kemudahan penerimaan informasi melalui ponsel, sehingga orang tua dapat mengetahui perkembangan anak dan aktivitas sekolah secara real time. Akses kami untuk penggunaan IM School itu hanya memerlukan nomor handphone saja untuk mendaftar. Ya, jadi hanya memerlukan nomor handphone saja untuk proses pendaftarannya. Kemudian nanti dalam satu aplikasi dapat digunakan untuk lebih dari satu orang anak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti orang tua memiliki 3 orang anak, 4 orang, 5 dan seterusnya, itu semua bisa mengakses informasi dari sekolah masing-masing dalam satu aplikasi saja. Ya, jadi tidak perlu nanti berpindah-pindah aplikasi, nanti satu orang satu aplikasi atau satu orang satu handphone, tidak perlu, karena nanti kita sudah bisa hadirkan fiturnya untuk banyak anak dalam satu aplikasi. Nah ini Bapak Ibu kami tampilkan, jadi ini adalah halaman utama kami, jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan mengakses melalui halaman teacher.imedu.co.id. Ini kami hadirkan dalam versi website untuk Bapak dan Ibu administrator dan juga guru, supaya nanti tampilannya lebih mudah, lebih terstruktur, lebih lengkap, lebih jelas gitu ya. Jadi kami hadirkan dalam bentuk website. Sementara untuk Bapak Ibu guru dan guru mata pelajaran gitu ya, guru wali kelas dan juga guru mata pelajaran, kami juga menyediakan aplikasinya dalam bentuk mobile. Jadi nanti silahkan kalau penasaran, silahkan Bapak dan Ibu boleh mendownload aplikasinya dari Play Store gitu ya. Saat ini tersedia di Play Store. Nanti boleh dicarinya dengan IM Teacher Indonesia. Ya, jadi Bapak dan Ibu sudah bisa mendownload aplikasinya dan sudah bisa lihat dulu nih tampilannya seperti apa sih sebenarnya aplikasi kita. Atau kalau Bapak dan Ibu penasaran, juga boleh akses kita di halaman teacher.imedu.co.id. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah skema penggunaan. Jadi Bapak dan Ibu bercermin dari pengalaman kami gitu ya, bersama dengan beberapa daerah yang tadi sudah disampaikan Mas Ari juga sudah bekerja sama dengan kita. Kami di sini menyelenggarakan pelatihan untuk Bapak dan Ibu. Nah, dalam pelatihan tersebut ada beberapa tahapan aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini juga sebetulnya terkait dengan implementasi di sekolah. Jadi
tidak rumit. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang pertama dari administrator itu harus melakukan registrasi akun sekolah. Dilanjutkan setelah itu dengan menginput data kelas, ya, menginput kelas A, B, dan seterusnya gitu ya, setiap tingkatan, dan mengunggah data siswa dan orang tua. Data siswa yang kami unggah juga sangat sederhana, Bapak dan Ibu, hanya meliputi nama dan juga nomor handphone orang tua atau nomor handphone pribadi siswa. Ya, untuk Bapak Ibu nih di tingkat SMA, saya rasa masing-masing siswa sudah punya handphone sendiri begitu ya, jadi nanti bisa menggunakan nomor handphone pribadi siswa. Nah, kalau untuk adik-adik tingkat SD, nah biasanya yang ditambahkan di sana adalah nomor handphone orang tua gitu ya, karena nanti penggunaan I'm School digunakan pada handphone orang tua. Gitu ya. Jadi setelah menambahkan data siswa nanti sudah selesai tahapannya ya Bapak Ibu. Nah, nanti silakan untuk guru lakukan pendaftaran akun IM Teacher ya. Jadi nanti guru buat akun dulu, setelah itu update nih nomor handphonenya, karena seringkali admin itu hanya sebatas pada upload data yang ada saja, sementara belum tahu nih nomornya aktif atau tidak, nomornya masih tersedia atau tidak gitu ya. Nah, nanti diupdate oleh gurunya. Biasanya kan guru sudah satu grup ya dengan orang tua di grup WhatsApp biasanya saat ini. Nah, bisa diupdate nomor handphone orang tuanya di sana. Dan yang terakhir kita langsung mengirim undangan aplikasi. Nah, ini undangan aplikasi kami sediakan berupa SMS. Nah, kalau Bapak Ibu tidak puas dengan SMS karena bisa jadi nanti jadi spam gitu ya di sisi orang tua, nah silakan Bapak Ibu boleh kirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp ya. Jadi melalui WhatsApp untuk supaya lebih tepat sasaran gitu ya. Baik, nah kemudian nanti dari sisi orang tua ya, tahapannya nanti unduh saja IM School-nya, kita sudah tersedia juga dalam Play Store, nanti cari saja IM School Indonesia. Kemudian nanti guru orang tua tinggal mendaftar dengan nomor handphone yang tadi dan memasukkan data anaknya. Sudah selesai di sana, sudah bisa dimanfaatkan aplikasi dan semua fiturnya oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan untuk data yang Bapak dan Ibu masukkan di sini terkait dengan nomor handphone, kami jamin 100% aman. Ya, kami jamin 100% aman. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu risau lagi untuk data ini keamanannya seperti apa, karena kami jamin 100% data ini aman. Nah, jadi silahkan saja manfaatkan dan maksimalkan aplikasi kami, karena kami benar-benar mengembangkan ini sebagai bentuk dedikasi untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi dedikasi untuk pendidikan, jadi silahkan Bapak dan Ibu boleh dimaksimalkan saja yang ada. Nah, ini Bapak Ibu gambaran saja sekilas terkait dengan aplikasi kami. Jadi Bapak dan Ibu nanti menggunakannya seperti ini aksesnya. Ada beberapa menu yang sangat sederhana, dan di sini kami juga hadirkan pusat bantuan. Jadi Bapak dan Ibu kalau memerlukan bantuan gitu ya atau saran dari kita, silahkan tombol bantuannya bisa diakses setiap Bapak dan Ibu mengakses menu. Dan kemudian kami juga menyediakan Bapak dan Ibu berupa panduan yang Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin mengakses secara mandiri, silahkan panduannya sudah kami sediakan juga di sini. Ya, kemudian kami juga menyediakan panduan berupa video tutorial. Silakan Bapak dan Ibu akses YouTube channel kami di halaman IM Edu Networks. Ya, channel kami di IM Edu Networks. Nah, silakan Bapak Ibu boleh diakses melalui channel YouTube. Di sana sudah ada gambaran terkait aplikasi kami. Bahkan video-video dalam bentuk pelatihan kami juga sudah bisa diakses di sana. Nah, ini fitur utama kami, Bapak dan Ibu. Fitur utama kami adalah fitur agenda namanya. Jadi, dari fitur agenda ini, Bapak dan Ibu, beberapa keuntungannya yang bisa diterima adalah mudah mengirimkan informasi kepada orang tua. Ya, karena seperti tadi, aplikasi kita ini seperti media sosial, Bapak dan Ibu ya tidak perlu khawatir, penggunaannya juga sangat mudah sekali, sangat mudah dan sederhana. Kemudian Bapak dan Ibu juga diperkenankan dapat mengatur jadwal pengiriman. Ya, jadi misalnya Bapak dan Ibu mau mengirimkan informasi ini besok, silahkan sampaikan dari buat hari ini, nanti dijadwalkan saja besok mengirimnya. Atau misalnya Bapak Ibu sudah ada gambaran nih, ingin mengirimkan informasi tugasnya ini minggu depan, tapi dalam beberapa waktu ke depan Bapak Ibu terlibat dalam pelatihan gitu ya, jadi tidak mungkin bisa standby untuk mengirimkan pada waktunya. Ya sudah, saat ini ketika senggang, buat saja, setelah dibuat, di-set kapan mau dikirimnya, nanti ketika tanggal dan waktunya sudah ditentukan, pengirimannya akan dilakukan pada tanggal tersebut. Gitu ya, jadi sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki.
Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih penerima secara khusus. Ya, jadi memilih penerima ini maksudnya Bapak dan Ibu nanti tidak perlu bingung harus bertumpuk nanti seperti Japri gitu ya. Kalau di WhatsApp kan kita mengenalnya Japri ya, jalur pribadi gitu katanya. Nah, jadi kalau personal chat atau Japri itu nanti kan pesannya jadi numpuk ya. Misalnya saya ngechat Ibu Siska, kemudian nanti saya ngechat lagi Bapak Ari, kemudian saya ngechat lagi Ibu Putri. Otomatis 3 pesan ini akan bertumpuk di halaman chat saya, ya. Nah, kalau dengan aplikasi kita itu tidak terjadi, ya. Jadi kenapa tadi kita bilang bahwa aplikasi kami mampu menyortir setiap informasi ya karena begitu, karena demikian. Jadi masing-masing informasi kita sebarkan merata gitu. Jadi tidak kebingungan lagi. Nah, kemudian nanti kita juga mendukung beberapa format lampiran, jadi sangat memungkinkan untuk Bapak dan Ibu mengirimkan informasi dalam bentuk format apapun. Gitu. Jadi kalau ada surat resmi dari sekolah, simpan saja suratnya dalam bentuk PDF, nanti kirimkan filenya di sana, itu sudah resmi. Nanti bisa disampaikan berupa menambahkan prolog, menambahkan kata, dan segala macam itu boleh. Nah, ini sebagai gambaran Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu di sana akan menerima notifikasi seperti ini ya. Jadi Bapak dan Ibu akan menerima notifikasi pemberitahuan persis seperti Bapak dan Ibu menerima notifikasi dari chat gitu ya, dari obrolan di grupnya masing-masing. Jadi kita juga ada punya fiturnya namanya push notification. Jadi informasi yang dikirimkan oleh Bapak Ibu di sekolah itu akan instan diterima oleh orang tua dan berupa notifikasi seperti ini. Kemudian ini adalah fitur yang saat ini digunakan oleh Bapak dan Ibu di sekolah, mengingat pembelajaran juga sedang berlangsung tatap daring gitu ya, tatap maya. Akhirnya kami sampaikanlah fitur kami yang bernama kelas jarak jauh. Itu Bapak Ibu. Jadi fitur kelas jarak jauh kami ini memiliki 3 kategori kelas yang berbeda masing-masing. Yang pertama, ini kita punya fiturnya fokus pengerjaan tugas. Jadi dengan fitur ini nanti Bapak dan Ibu kalau punya tugas yang mau dibagikan kepada anak, nanti silakan bagikan tugasnya di sini. Ya, nanti anak-anak bisa langsung mengirim jawabannya melalui komentar. Ya, nah kenapa komentar? Karena di sini saya jelaskan komentar ini sifatnya lebih private dan tertutup. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir siswa-siswa akan nyontek jawaban siswa lainnya. Karena nanti dari komentar ini, siswa akan kirimkan di sana dan itu hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru dan siswa yang bersangkutan. Ya, jadi jawaban dari tugas-tugas anak itu bisa kita kirimkan di sini, di fokus pengerjaan tugas, nanti siswa balasnya di kolom komentar. Nah, kemudian kita juga punya satu lagi fiturnya obrolan. Di fitur obrolan ini nanti memungkinkan Bapak dan Ibu untuk mengobrol seperti halnya pada tampilan chatting gitu ya. Nanti lebih sederhana lagi, nanti saya coba mungkin tampilkan untuk Bapak dan Ibu di sana. Kemudian kita juga punya nama fiturnya adalah konten audiovisual. Ya, jadi dengan fitur konten audiovisual ini, Bapak dan Ibu nanti bisa memilih apakah menggunakan video yang sudah ada dan disimpan pada perangkat, atau nanti menggunakan video dari YouTube. Nah, nanti untuk mengirimkan video dari YouTube bagaimana? Nah, nanti silakan Bapak Ibu disalin saja URL-nya, dimasukkan pada aplikasi kami, nanti siswa akan langsung nonton dari aplikasi kami seperti ini. Ya, jadi kenapa kami sampaikan aplikasi kita ini sangat membantu Bapak dan Ibu. Kenapa kami katakan tadi One App One Solutions gitu ya kalau kata Mas Ari? Ya karena memang informasi yang dibagikan itu akan langsung dalam satu aplikasi seperti ini ya. Jadi nanti siswa nontonnya langsung di sini, nggak perlu bingung lagi nanti siswa akan masuk ke aplikasi YouTube gitu ya. Karena kan kalau masuk ke sana otomatis nanti akan muncul video rekomendasi yang lain ya. Nah, pada aplikasi kita video rekomendasi itu tidak muncul Bapak Ibu. Ya, jadi kita langsung fokus ke video yang dituju, yang dirujuk, nanti siswa akan fokus di sana. Jadi nggak akan ke distract lagi sama informasi yang lain. Nah, kemudian kita juga siswa, Bapak Ibu ya, siswa nanti bisa dapat mengirimkan tugasnya melalui kolom komentar di sini. Ya, misalnya ini di bawah kita lihat ada tugas yang dikirimkan oleh siswa. Ya, jadi nanti siswa akan mengirimkan tugas dari kolom komentar supaya lebih private. Dan di sini kita juga nanti tidak muncul video iklannya, jadi Bapak Ibu akan tetap terbantu karena kita langsung fokus ke video yang dimaksud. Ya, dan yang paling penting adalah videonya kita tidak masuk lagi ke YouTube ya, tapi nanti video YouTube-nya kita masukkan ke aplikasi iMschool.
Dan yang terakhir ini kita punya fitur kategorinya adalah tatap muka daring. Jadi dengan fitur ini kita memungkinkan Bapak dan Ibu untuk membuka kelas Zoom tatap maya dari aplikasi kita. Ya, jadi ini Zoom-nya sebetulnya terhubung dengan akun Bapak dan Ibu ya, akun pribadi Bapak dan Ibu, sehingga tidak perlu khawatir nanti apakah akun baru, apakah seperti apa, nanti akan masuk ke akun pribadi Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, di sana Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tidak perlu membagikan lagi link atau undangan masuk ke room-nya. Ya, karena nanti akan otomatis bisa diakses dari kelas kita di IM School. Kemudian ini adalah fitur lainnya dari aplikasi kami, Bapak dan Ibu. Kami mengenal ada namanya fitur survei. Jadi di sini bisa dimanfaatkan ketika misalnya Bapak dan Ibu di beberapa sekolah yang sudah kami latih menggunakan fitur survei ini untuk aktivitas membuat soal gitu ya, membuat soal. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga oleh Bapak dan Ibu kalau nanti kita sudah tatap muka ya. Semoga dalam waktu dekat ini Bapak dan Ibu bisa mulai menyelenggarakan lagi kelas tatap muka, yang mana ini tentu sangat berpengaruh sekali ya terhadap pencapaian murid-murid kita. Nah, jadi dengan tatap muka, fitur kita apakah masih bisa digunakan atau tidak? Saya tekankan lagi, fitur kita masih bisa digunakan dan dimanfaatkan. Ya, salah satunya nih misalnya survei. Bapak Ibu di tingkat SMA atau mungkin tingkat SD ya, biasanya suka ada namanya perkemahan anak-anak gitu ya, persami, atau bahkan mungkin untuk tingkat SMA sudah ada namanya jambore. Nah, ini kan salah satu kegiatan di mana siswa akan berkemah atau meninggalkan rumah dalam beberapa waktu untuk menginap di luar rumah, gitu ya, singkatnya seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentu pihak sekolah tidak bisa semena-mena menyuruh siswa untuk ikut, gitu ya, karena kan harus ada izin orang tua dulu, izin tertulis, izinnya yang resmi ditandatangani orang tua. Nah, nanti Bapak dan Ibu tidak perlu bingung. Orang tua nggak perlu lagi kita kasih selebaran berupa nanti untuk ditandatangani, kita bagikan saja di survei, nanti orang tua bisa langsung isi tanda tangan di sana. Ya, orang tua bisa langsung isi tanda tangan dari survei kita. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah pelaksanaannya akan melakukan atau menggunakan fitur ini, nanti sudah tidak perlu bingung lagi, gitu ya, karena nanti orang tua hanya perlu tanda tangan dari aplikasi, sudah lebih sederhana, tidak perlu lagi membagikan kertas-kertas untuk dibagikan kepada orang tua. Kemudian kita juga punya fitur namanya fitur album. Di fitur album kami, Bapak dan Ibu, kami bisa memungkinkan membantu Bapak dan Ibu untuk mendokumentasikan, menyimpan gitu ya, kegiatan-kegiatan atau dokumen-dokumen yang sudah disimpan oleh Bapak Ibu. Ya, coba sekarang Bapak dan Ibu ya, di handphonenya apakah Bapak dan Ibu menyimpan video-video anak muridnya yang untuk pembelajaran di hari tadi mungkin? Nah, ini saya yakin ada beberapa di antara Bapak dan Ibu menyimpan video, foto terkait dengan pembelajaran anak-anaknya di kelas. Nah, ini kan nanti otomatis memori penyimpanannya penuh nih. Ya, nanti memorinya bercampur. Yang harusnya saya simpan foto-foto saya, tapi malah bercampur dengan foto-foto tugas-tugas anak. Nah, ini daripada seperti itu, silahkan Bapak Ibu boleh buat album di sana. Nanti tetap bisa dilihat satu waktu kapanpun Bapak Ibu memerlukan untuk mengaksesnya. Nah, jadi data-data pribadi Bapak Ibu tetap di galeri itu isinya adalah data pribadi Bapak Ibu. Tidak ada lagi tuh tugas-tugas anak-anak di dalamnya. Karena tugas anak-anak kita simpan di menu album kita. Begitu ya. Dan menu selanjutnya kami juga punya fiturnya namanya menu jadwal. Ya, dengan menu jadwal ini kami akan menghadirkan tampilan kalender yang interaktif. Dalam arti Bapak Ibu bisa membuat jadwal di sana, menandai tanggal di sana, sehingga nanti orang tua akan tahu agenda apa yang diselenggarakan sekolah pada jam tersebut atau pada tanggal tersebut. Nah, ini biasanya orang tua nih Bapak Ibu, saya mengalami sendiri ya sebagai anak dulu zaman sekolah ya. Jadi orang tua seringkali menginterogasi anaknya begitu ya ketika ada anak ini pulang duluan dari sekolah gitu ya. Misalnya harusnya jadwal pulang jam 3 sore, tapi kemudian tiba-tiba ada rapat di sekolah, rapat guru biasanya nih yang sering terjadi. Jadinya anak pulang lebih awal. Nah, ini kan berbahaya nih. Bisa jadi anak malah jadi ditanyai nih oleh pihak sekolah, pihak orang tua, kenapa pulang lebih awal? Kamu bolos ya, segala macam. Nah, ini daripada diinterogasi, kasihan anaknya Bapak Ibu.
kita kasih aja informasi ke orang tua dari jadwal ini. Bapak Ibu, untuk anak hari ini kita pulangkan lebih awal karena ada rapat pertemuan antara guru, begitu ya. Memungkinkan tidak bisa mengajar di kelas secara efektif sehingga murid harus dipulangkan. Itu kita buat saja album kegiatannya berupa agenda ataupun berupa jadwal tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk Bapak dan Ibu terkait dengan aplikasi kami. Di sini kami hadirkan juga informasi terkait dengan kontak kami yang bisa dihubungi. Sudah ada halaman helpdesk kami di sana, boleh dihubungi secara langsung atau mengakses video kami terkait dengan aplikasi ini di IM Edu Networks ya, untuk informasi terkait dengan aplikasi kami maupun panduannya sudah tersedia di sana, gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk terkait penggambaran aplikasinya. Jadi semoga paling tidak memberikan gambaran gitu ya sedikit terkait dengan pemanfaatan aplikasi kita ini. Nah, sebelumnya nih saya akan menampilkan juga nanti terkait dengan aplikasi kami begitu ya. Jadi aplikasi kami Bapak dan Ibu kita bisa akses langsung dari website di halaman teacher.medu.co.id. Nah, saya coba tampilkan yang tadi kita sudah tunjukkan. Jadi bagaimana fiturnya, bagaimana notifikasi agenda yang tadi saya coba perlihatkan push notification-nya. Sebelum nanti kita lanjut ke sesi diskusi, saya izin untuk menampilkan terlebih dahulu sebentar untuk fitur-fitur yang kita miliki di sini. Baik, mungkin sementara boleh disambung dulu Mbak Siska untuk fitur kita sudah kurang lebih seperti itu. Nanti saya coba tampilkan yang mungkin bisa menjadi gambaran saja terkait dengan positifnya atau penggunaan aplikasi kita, begitu ya. Baik, silakan mungkin kita lanjut saja sambil berjalan, boleh dengan sesi tanya jawab, begitu ya Mbak Siska, boleh silakan kembali dipimpin. Baik, Mas Asep, terima kasih. Ini kita ada pertanyaan juga dari SDIT Syawaripia. Mungkin ada yang dari luar SD Pembangunan dan Hodijah juga ya yang hadir hari ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait keunggulan dan kekurangan dari aplikasi mTeacher dan iMSchool sendiri. Kemudian apakah ada fitur penilaian seperti yang ada di Google Form dan rekapan mungkin terkait nilai-nilai siswa. Kemudian yang kedua, nah apakah aplikasi kita bisa menggunakan kuota paket pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain-lain? Atau hanya menggunakan kuota biasa? Mungkin dari Mas Asep atau Mas Ari, silakan boleh dijawab. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama adalah terkait dengan keunggulannya ya. Baik, dari Bapak atau Ibu mungkin ya, mohon maaf. Nanti tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan aplikasi kita. Jadi aplikasi kita ini penggunaannya murni gratis 100% untuk Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak kami pungut biaya sepeser pun untuk penggunaan dan pemanfaatan aplikasinya. Jadi silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian aplikasi kami juga secara penggunaannya sama seperti di media sosial. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan aplikasi kami ini apakah membingungkan dan lain sebagainya, tidak perlu, karena aplikasi kita secara tampilan sudah sangat sederhana gitu ya, sudah cukup sederhana untuk Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu aplikasi kita juga memungkinkan untuk penyampaian informasi secara lebih terstruktur, penyampaian informasi supaya lebih tersortir. Jadi nanti orang tua dapat informasinya itu langsung. Misalnya kalau tugas ada di menu tugas. Kalau Bapak dan Ibu mengirimkannya informasi berupa agenda, kita tampilkan Bapak dan Ibu aplikasinya dalam berupa agenda. Nah, saya tampilkan di sini. Ini adalah tampilan aplikasi kita, Bapak dan Ibu. Saya coba lihat. Ini apakah sudah muncul, Mbak Siska? Seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah aplikasi yang nanti dimiliki oleh orang tua. Kita coba klik, saya tampilkan. Jadi di aplikasi kami, informasi itu akan terpisah satu sama lain. Jadi misalnya ini, kita kirimkan agenda. Ya sudah, berarti informasi akan masuk ke agenda. Ya, jadi nanti orang tua akan bisa langsung akses di sini.
Itu juga dengan survei dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini masing-masing informasi kita bagikan per masing-masing menu. Jadi nanti tidak perlu khawatir informasinya bercampur bertumpuk seperti halnya di grup chat, gitu ya, grup chatting. Dan kemudian aplikasi kita juga Bapak dan Ibu kami sampaikan, aplikasi kami juga memungkinkan adanya fitur push notification. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketika mengirimkan informasi, ketika Bapak Ibu mengirimkan informasi gitu ya, saat ini Bapak dan Ibu akan langsung mengirimkannya tepat saat ini juga. Nanti orang tua akan terima pada waktu yang sama. Ya, jadi saya coba perlihatkan nanti ya. Nanti orang tua akan mendapatkan informasi ini langsung saat itu juga. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir informasinya akan telat diterima atau nanti orang tua tidak menerima informasi, tidak terjadi ya. Karena setiap informasi yang kita kirimkan itu akan dikirimkan secara real time ya. Dan juga yang paling penting adalah adanya fitur push notification di mana informasi tersebut akan bersanding dengan jajaran notifikasi bar. Ya, bar notifikasi yang biasanya kita punya dari atas gitu ya. Coba saya perlihatkan. Oke, nah ini misalnya tampilan aplikasinya. Nah ini I'm School. Nah ini Bapak Ibu silakan diklik saja, di scroll dari atas. Nah ini notifikasi kita muncul seperti ini. Ya, jadi push notification-nya seperti ini. Itu adalah keunggulan kita. Jadi informasi yang dikirimkan itu nanti orang tua akan dapat notifikasi seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ini saya baru kirim barusan pukul 4:14, sekarang pukul 4:15. Ya, jadi kurang lebih 1 menit yang lalu saya kirimkan dan sudah diterima oleh orang tua. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu untuk keunggulan dari aplikasi kita. Kemudian untuk Gform, jadi aplikasi survei kita pada dasarnya basicnya adalah kuesioner. Ya, untuk kuesioner, sehingga untuk Bapak dan Ibu nanti tidak bisa melakukan penilaian atau scoring seperti halnya di Gform. Misalnya untuk jawaban A nilai 10 ketika siswa mengirimkan, nanti akan otomatis mendapat skor otomatis. Nah, ini di aplikasi kita tidak memungkinkan hal tersebut, karena pada dasarnya adalah untuk kuesioner. Nah, kemudian terkait untuk rekapannya, kami punya rekapannya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, info yang dibagikan itu tetap kita rekap, ya, dari survei itu kita rekap. Jadi misalnya seperti ini, ya, sebentar. Nah misalnya, oke. Jadi dari tampilan surveinya, nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan data-data berupa spreadsheet gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat seperti, nah ini, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dicek di sini. Ada tampilannya seperti ini ya. Nanti kita juga punya bentuk diagram. Kalau Bapak dan Ibu mau melihat responsnya satu persatu juga kita sediakan. Jadi, nah ini kemarin juga ketika kita pelatihan bersama Bapak Ibu di Kabupaten Klaten dan Tangerang Selatan, ini kan dimanfaatkannya untuk fitur soal ya. Nah, fitur soal ini ternyata Bapak dan Ibu guru sudah lebih canggih gitu ya, karena mereka melakukan download berupa data Excel. Nah, di data Excel lah guru kemudian memberikan penilaiannya. Jadi rekapannya tetap rapi, tetap tertulis secara rapi gitu ya dalam tampilan Excel. Nah, ini misalnya contoh untuk tadi fitur fungsi tanda tangan, kita bisa hadirkan langsung pada aplikasi gitu ya. Rekapannya kita bisa simpan seperti ini ya. Jadi untuk Gform itu kita tidak bisa scoring, tapi rekapannya kita sudah punya, bahkan mendukung untuk beberapa fitur misalnya berupa PDF seperti ini, tampilan per siswa, atau tampilan keseluruhan melalui format Excel atau spreadsheet. Ya, nah untuk penggunaan paket pembelajaran, Bapak dan Ibu, untuk paket pembelajaran ini setahu saya kan sudah disebutkan satu persatu ya untuk spesifikasinya. Misalnya paket pembelajaran ini khusus untuk Zoom, untuk Google Classroom, dan beberapa fitur-fitur lainnya. Nah, mengingat aplikasi kami ini juga baru dan tidak ada kerjasama bersama dengan pihak Google maupun pihak operator, jadi penggunaan kuota atau paket data ini kami tekankan pada paket utama, paket data biasa gitu ya. Jadi tidak menekankan atau menggunakan paket data pembelajaran, kuota pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk Zoom meeting ya, untuk Zoom meeting. Jadi misalnya seperti ini, kita kan buat aplikasinya membuat Zoom
ya, dari aplikasi kita masuk ke Zoom. Nah, nanti Bapak Ibu ketika memulai pertemuan di Zoom dari aplikasi kita, itu akan terhubung ke aplikasi Zoom masing-masing. Nah, ketika siswa nanti menonton pertemuan dari Zoom tersebut, otomatis kuota yang kena adalah kuota Zoom, ya, sehingga aplikasi kita tidak mengkonsumsi data dari data utama tersebut untuk pertemuan Zoom, ya. Bapak Ibu, jadi sesederhana itu aplikasi kita sangat rendah sekali konsumsi datanya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan fitur kita untuk pengiriman tugas, mengirimkan informasi, itu penggunaannya sederhana, sangat kecil sekali. Sementara untuk Zoom meeting seperti ini nanti akan otomatis masuk, otomatis nanti akan terbaca sebagai penggunaan untuk paket Zoom. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tetap satu sama lain Bapak dan Ibu akan terkoneksi meskipun tadi aplikasi kita terpisah gitu ya dengan Zoom-nya. Ini kita tetap bisa Bapak dan Ibu nanti menggunakan atau terhubung dengan kuota paket Zoom itu. Kurang lebih seperti itu mungkin ya tadi pertanyaannya dari SDIT Syawarifiah gitu ya. Baik, silakan Mbak Siska, barangkali Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan boleh langsung disampaikan saja di kolom chat. Dan tadi juga Mas Asep sedikit sudah menjelaskan juga terkait YouTube kita ya Mas Asep ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang penasaran bagaimana cara penggunaan aplikasi IM Teacher dan IM School, Bapak Ibu bisa langsung saja masuk ke YouTube-nya, kemudian nanti langsung mencari IM Edu Network. Di situ banyak sekali video tutorial untuk Bapak Ibu. Silakan sambil menunggu, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Tadi terima kasih banyak kepada Bapak atau Ibu dari SDIT Syawarifiah atas pertanyaannya. Sudah terjawab ya Ibu ya? Nah, ini ada dari Ibu Anna Rohana, Mas Asep, bagaimana dari aplikasi ini mengakomodasi daftar hadir siswa. Baik. Mungkin dari Mas Asep atau Mas Ari, silakan. Baik, jadi untuk daftar hadir siswa sendiri, dari kita tidak ada rekapitulasi tertulisnya. Jadi begitu Bapak dan Ibu ketika nanti masuk, kita tidak punya rekam jejak siswa, hadir siswa, begitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu di sana menyelenggarakan kelas jarak jauh, kami menyediakannya daftar akses siswa. Ya, jadi nanti kita bisa melihat apakah siswa sudah berhasil masuk ke kelas atau tidak, apakah siswa menyaksikan pertemuan atau tidak. Begitu untuk kelas jarak jauh. Khusus untuk kelas jarak jauh kami sediakan fiturnya adalah daftar akses siswa. Nah, sementara untuk absensi, berarti kan kalau presensi siswa berarti yang dimaksud rekapitulasinya ya. Nah, kalau rekapitulasi itu kami tidak bisa atau belum bisa hadirkan gitu ya. Jadi ini saya coba tampilkan dulu misalnya. Nah, ini jadi Bapak Ibu ketika nanti punya pertemuan kelas jarak jauh ya, kita punya di sini daftar akses siswa. Jadi ketika siswa bergabung masuk ke kelas yang disediakan, otomatis nanti siswa akan tampak sudah berhasil bergabung gitu ya. Jadi kita bisa tahu siswa ini menyaksikan pembelajaran atau tidak. Gitu ya, untuk daftar hadir gitu ya, utamanya untuk daftar hadir. Misalnya ini saya coba tunggu perlihatkan. Oke, nanti kita lihat. Jadi nanti siswa akan tampak kalau misalnya sudah bergabung, nah seperti ini. Jadi kita bisa tahu apakah siswa benar-benar menyaksikan pembelajaran kita atau tidak. Gitu ya. Kalau fitur untuk ujian ini saya rasa belum tersedia begitu ya. Kalau khusus untuk ujian, mengingat untuk ujian sendiri kan kita perlu banyak tahapan, Bapak Ibu ya. Misalnya salah satunya adalah harus ada nanti misalnya verifikasi anggota, apakah benar-benar siswa tersebut yang menggunakan, apakah nanti siswa tersebut yang betul-betul mengerjakan, itu kan kita belum bisa deteksi gitu ya hal tersebut. Itu memerlukan, saya rasa memerlukan back end yang cukup kuat juga gitu ya. Nah, kemudian dalam fitur ujian sendiri kan nanti harus ada fiturnya, misalnya salah satu fungsinya adalah pengoreksian gitu ya, apakah jawaban siswa ini orisinal, apakah nanti siswa tidak mengakses web browser yang lain, ini kan cukup kompleks gitu ya. Nah, untuk sementara ini aplikasi kita yang kami hadirkan ini
Sengaja kami buat sederhana, sengaja kami buat permudah beberapa fitur utamanya saja, karena ini diharapkan akan membantu Bapak dan Ibu dalam aktivitas pembelajaran saat ini, yang berlangsung saat ini. Begitu Bapak Ibu. Sementara berarti untuk fitur ujian ini kami belum sediakan Ibu Ana, dan juga untuk daftar hadir kami belum ada rekapan tertulisnya. Kalau untuk melihat rekap siswa yang hadir dalam setiap kelas, kami tadi sudah hadirkan dan saya sudah contohkan juga. Begitu mungkin jawaban untuk pertanyaan Ibu Ana. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lainnya boleh disampaikan di kolom chat di sana. Nah, ini ada. Oke, silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh langsung saja ditanyakan. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin langsung menghubungi helpdesk kami, nanti silahkan bisa langsung hubungi helpdesk di nomor, sebentar saya akan kirimkan. Nah, ini dia bagi Bapak Ibu yang nanti mencoba kemudian ada kendala dan pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa langsung saja hubungi helpdesk kami di WA 089530641296. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi. Atau mungkin tadi ada pemaparan yang Bapak Ibu masih bingung, boleh langsung disampaikan saja di kolom chat. Atau kita akan open mic juga, bagi Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya nih, boleh nih, silahkan. Boleh open mic juga, kita sudah izinkan Bapak Ibu untuk open mic, apabila ingin bertanya langsung. Baik, kemudian Mbak Siska juga saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu di sini tadi ya ada dari 2 sekolah ya mungkin atau 3 bahkan ya tadi saya sudah melihat gitu ya, ada SDIT Syawarifiyah begitu ya. Kemudian tadi juga dari SD Pembangunan Al-Hikmah dan juga dari SMA Khadijah Islami. Nah, dari ketiga sekolah ini yang tadi saya sebutkan, ini kami sepenuhnya serahkan keputusannya kepada Bapak dan Ibu untuk adaptasi aplikasi ini. Khususnya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, biasanya dari beberapa sekolah yang khusus, misalnya kemarin kita juga sempat bertemu dengan Bapak Ibu dari SMA 86. Kebetulan ada sesi demo seperti ini khusus langsung ke sekolahnya, bahkan sudah melakukan sesi training of trainer gitu ya bersama dengan Bapak Ibu guru di SMA 86 dan itu semua keputusannya murni dari kepala sekolah. Jadi silahkan setelah sesi ini Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu kepala sekolah kalau sudah hadir juga salam kenal Bapak Ibu dari kami, sepenuhnya kami silahkan kepada Bapak dan Ibu untuk kemudian mempertimbangkan apakah penggunaan aplikasi ini cocok dan tepat untuk Bapak dan Ibu dalam sesi ini di tahun ajaran baru di sekolah Bapak dan Ibu ya. Nah, jika Bapak dan Ibu kemudian sudah memutuskan akan menggunakan aplikasi kami, nanti dari kami akan menyediakan fasilitas pendampingan. Ya, fasilitas pendampingan ini kami sediakan berupa pelatihan khusus untuk Bapak Ibu guru. Ya, fitur pendampingan kami juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, tidak perlu nanti menyediakan pendaftaran dan segala macam, tidak perlu. Nanti kita bertemu dalam bentuk online meeting seperti ini. Nanti silahkan Bapak dan Ibu boleh kalau sudah misalnya seperti SMA 86 misalnya Bapak saya akan menggunakan di tahun ajaran baru. Nah, silakan hubungi kami melalui layanan helpdesk di sana. Nanti tim kita akan menyediakan jadwalnya. Silahkan kapan Bapak Ibu bersedia mengikuti sesi training, kami bantu Bapak Ibu. Kami pandu penggunaannya sehingga Bapak Ibu bisa lebih maksimal, bisa lebih paham lagi terhadap aplikasi kita. Begitu ya. Jadi ini sepenuhnya murni, ini bentuk perhatian kami untuk pendidikan, untuk membantu Bapak dan Ibu terkait dengan pembelajaran di sekolahnya masing-masing ya. Meskipun sebelumnya kami melakukan kerjasama begitu ya melalui Universitas Siber Asia dalam proses pengabdian kepada masyarakat, tentu ini juga sebagai wujud dedikasi dari kita, ini aplikasi kita murni sebagai bentuk pelayanan sosial gitu ya, untuk Bapak dan Ibu. Gitu. Baik, silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan boleh langsung ditanyakan di kolom chat.
Atau Bapak Ibu mau langsung open mic, kita sudah izinkan Bapak Ibu, silahkan bisa bertanya langsung. Mumpung ada pakar kita nih, Mas Asep dan Mas Ari. Dan saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin download aplikasi kita di Play Store, silakan bisa langsung saja kunjungi link yang sudah saya kirimkan di chat. Itu silakan diklik Linktree /IMEDU. Nah, di situ kita juga ada sosial media bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui terkait perusahaan kami dan juga aplikasi IM School dan IM Teacher, boleh langsung join di grup Facebook kita, dan juga ada sosial media Instagram juga. Dan silakan Bapak Ibu untuk mencoba mendownload aplikasinya di Play Store. Baik, silakan bagi Bapak Ibu, mungkin ada perwakilan dari sekolah yang ingin bertanya langsung. Boleh, silakan dari SD Pembangunan Al-Hikmah, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Atau dari SMA Khadijah dan juga SDIT Syawarapiah. Silakan Bapak Ibu. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali, nanti di akhir acara kita ada Google Form yang harus Bapak Ibu isi. Silakan bisa berikan saran dan juga masukan untuk kami, agar kami bisa mengembangkan aplikasi kita. Silakan nanti Google Form-nya akan kita kirimkan di akhir acara. Baik, sambil menunggu saya juga akan kirimkan terlebih dahulu, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh. Oke, sebentar. Oke, baik. Nah, ini adalah form feedback bagi Bapak Ibu. Silakan bisa memberikan saran dan masukan kepada kami di bit.ly/demo SD Al-Hikmah dan SMA Khadijah. Bagi Bapak Ibu yang di luar dua sekolah itu, silakan bisa langsung juga mengisi form feedback-nya. Boleh bisa berikan saran dan masukan kepada kami. Dan apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita bisa foto bersama terlebih dahulu untuk mengakhiri sesi demo pada siang hari ini. Boleh Bapak Ibu silakan open kameranya. Oke, ini sudah. Baik. Oke, boleh siap-siap terlebih dahulu. Kita akan dokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu ya. Nanti aba-aba dari saya, Mas Ari, Mas Asep sudah siap? Oke, sudah siap ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi boleh ganti gaya Bapak Ibu? Oke, baik. Saya ingin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin menonton video tutorial terkait penggunaan aplikasi, bisa langsung saja kunjungi YouTube kita di IM Edu Networks. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload aplikasi kita, bisa langsung saja mengunjungi Play Store dan juga install aplikasinya. Dan mohon untuk mengisi form feedback, silakan berikan saran dan juga masukan kepada kami. Baik, dengan demikian rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang hadir dan sudah menyempatkan waktunya, dan kami memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.